Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dulur-dulur dengan channel kami, channel yang membahas budidaya kelapa sawit serta pemeliharaannya yang tepat. Dulur-dulur, sebelum kami menguraikan tema bahasan pada siang hari ini, dulur-dulur, mohon yang belum di subscribe, mohon subscribe, bisa di share bila dipandang berguna untuk kawan-kawan, untuk dulur-dulur yang lain, dan dibunyikan lonceng. Barangkali nanti ada video terbaru bisa kami kasih notifikasi, dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, kami ucapkan selamat siang, selamat berjuang, semangat merubah nasib, semangat berusaha, dulur-dulur. Pada siang hari ini kita bahas, dulur-dulur, mengenai halangan atau hambatan budidaya kelapa sawit. Salah satunya yaitu tanaman gadung ini, tanaman liar berupa gadung ini. Kalau di tempat kami namanya gadung. Dia umbinya besar-besar, lebih besar dari ubi, dulur-dulur. Ini yang dari dekat ya. Ini gadung. Ini, dulur-dulur, tumbuh sangat cepat. Bahkan di antara gulma pengganggu, ini gadung ini yang paling tercepat ini. Ini kalau udah dibelit-belit sampai atas gitu, nanti ini hilang nih, daun sawit ini hilang, ketutup. Ya lama-lama kuntet walaupun nggak mati. Jadi ini sangat mengganggu, sangat meresahkan. Nah, ini dulur-dulur, kami share video ini tujuannya itu biar dulur-dulur nggak buang-buang obat. Karena kami ini telah berusaha, gadung ini kami obat pakai segala obat yang berbasis glifosat. Itu umumnya itu obat kuning disebut orang awam. Jadi dia ada merek dagangnya itu merek Setop, ada Roundup, ada Bersilalang, ada macam-macam, ada Mauson, macam-macam ya. Obatnya itu cirinya kuning, itu berbahan dasar glifosat. Nah, gadung ini nggak mati, dulur-dulur, cuman layu. Di glifosat cuman layu, mati pun enggak, sama sekali enggak mati. Nah, ini karena enggak mati, kami belikan obat, termasuk obat ini sistemik, seliternya 300.000, mahal bener, namanya Garlon, barulah mati. Tapi matinya tuh pura-pura, dulu ternyata ini numbuh lagi. Ini padahal ini masih buktinya ya, 2 bulan yang lalu anak-anak kayu ini pun tak racun mati ya. Anak kayu tuh mati. Ini saya buka gadungnya ya dulu ya. Ini anak kayu tuh mati. Cuman sedikit-sedikit masih ada yang hidup karena datanya beda-beda. Ini pelangas yang masih hidup ini namanya. Itu kan mati kebanyakan. Nah, ini tak buka nih. Ini anak kayu mati kan. Tapi gadung ini dia begitu pura-pura mati, dia nongol-nongol lagi. Nah, ini ya yang jelas ini gini tuh. Ini kan dari gadung yang kita racun 2 bulan yang lalu nih mati nih. Batangnya kuning mati kan. Tapi sebelahnya numbuh baru. Nah, numbuh tunas baru malah lebih subur. Nah, itu ini gadung. Jadi berantasnya susah. Kalau nggak kita berantas, nah kayak gitu tuh bergelayutan tuh di daun-daun itu. Itu udah sampai pucuk, nanti nggak lama lagi ini ketutup kalau nggak kita atasi. Nah, saya obat pakai itu tadi ya, yang 300.000, ternyata emang nggak mati tapi pura-pura hidup lagi. Garlon ya. Saya kasih Noxon, saya kasih Gramoxon, sama saja. Jadi dia ini mati, tapi dari umbinya itu nanti muncul anakan baru. Nah, rimbun lagi. Jadi gini, kalau ketemu yang kayak gitu nanti tak kasih solusinya dulu. Nah, ini ada lagi termasuk tanaman pengganggu, gulma pengganggu, yang ya sebetulnya bandel juga, cuman dia masih agak lumayan. Yang paling parah yang tadi itu gadung. Ini kalau orang sini namanya rayutan, dulur ya. Sama itu, belit-belit pohon, daunnya dibelit-belit sama kayak ular. Nih sama nih. Nah, dibelit-belit. Nah, ini
agak repot kalau ketemu gini dulur-dulur. Jadi ini nanti kita kasih tahu solusinya, karena diberantas pakai obat nggak mampu dulur-dulur. Jadi yang belit-belit kayak itu namanya rayutan tadi ya, itu ditarik pakai tangan. Ini memang sengaja kemarin pakai mesin setil, ternyata masih numbuh lagi karena dia ada batang yang ketinggal itu, nanti tidak lama numbuh lagi. Jadi dicabutin satu-satu sampai habis pakai tangan. Nah, gimana yang gadung? Nah, ini untuk ngatasi gadung dulur-dulur. Nah, mau nggak mau gadung ini karena memang kebal sama racun, ini kita dongkel dulur-dulur tuh ya. Umbinya besar, jumbo-jumbo. Ini banyak nih ya, besar jumbo-jumbo. Nah, ini dari sini nih, besar bener. Wah, kita tidak terbayang kalau ini kentang gitu, kaya raya kami. Nah, sayangnya ini beracun. Kalau di Jawa dulur-dulur, ini gadung ini walaupun ini beracun, bisa kita olah, direndam sama dibalur sama abu gosok, abu yang bekas orang masak itu, untuk menghilangkan racun. Kalau nggak salah ini racunnya sianida namanya. Jadi kalau racunnya sudah hilang, nanti bisa digoreng atau dikukus untuk makanan. Jadi kalau di sini nih karena orang kebanyakan kerjaan yang kayak gini-gini nih, nggak ada yang ngambil. Jadi wah, penuh ladang kami, penuh gadung. Jadi ngatasinya dulur-dulur harus diambil, dicongkel, didodos ya dulur-dulur. Ya, sampai kena semua, didodos. Setelah didodos dulur-dulur baru dicacah. Nih dulur-dulur, ini tak cacah nih. Nah, baru mate dia. Nah, selama nggak dicacah, walaupun sudah dijemur kayak gitu, masih numbuh lagi. Nah, itulah bandelnya gadung dulur-dulur. Di gadung ini termasuk perlu kita waspadai karena tumbuhnya sangat cepat. Jadi yang pohon-pohon anak kayu yang bandel itu aja mati, ini pura-pura mati. Dia tuh nggak mati karena memang umbinya itu tahan. Jadi karena umbinya tahan, ya sudah, tidak apa-apa, kita nggak akal-akal daripada menghabiskan obat. Nah, nggak perlu kita obat lagi. Sekarang kita tinggal ke pasar beli dodos. Ini alatnya dulu-dulu kita kasih tahu. Nah, ini dodos namanya ya, yang untuk manen itu. Nah, dodos. Nah, kita dodos satu persatu, kita congkel, lalu kita cacah, baru selesai. Selama nggak kita dodos, nggak kita cacah, kita akan direpotkan dengan liarnya dan cepatnya pertumbuhan gadung ini. Nah, karena kalau daun udah ketutup dulur-dulur, ya mau nggak mau fotosintesis terganggu, akhirnya pohon sawit kita nih kerdil. Jadi sebelum terlambat, karena kalau sudah menjalar kemana-mana sangat menyusahkan karena ini ada durinya. Kalau kena tangan juga luka, makanya sebelum parah kita atasi, kita congkel, kita cacah dulur-dulur. Nah dulur-dulur, kayaknya untuk masalah pembahasan gadung cukup singkat. Intinya, bila lahan Anda ketemu di rubung gadung, tidak usah diobat, karena menghabiskan tenaga, menghabiskan dana untuk beli obat baik. Tidak bisa mati. Walaupun toh dia mati itu pura-pura, karena nanti paling lama 2 bulan udah numbuh lagi, numbuh tunas yang baru. Nah, itu kita boros obat, boros tenaga lah. Supaya tuntas, beli dodos ke pasar, kurang lebih 60.000 kurang lebih. Kasih gagang kayu kayak gini. Nah, kita congkel, kita cacah, selesai urusan gadung. Jadi ini memang hambatannya banyak dulur-dulur buat tanam sawit ini, karena ini hutan. Jadi tumbuhan liar berbagai macam, berbagai jenis, banyak macam. Jadi memang kita harus sabar. Nah, ini sekian dulu dulur-dulur bahasan kami pada siang hari ini. Kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan tema yang lain, pembahasan yang lain pula.
Mudah-mudahan dulur-dulur tetap semangat, dan budidaya sawit ini kami utarakan memang butuh keuletan, butuh kesabaran, dan butuh dana yang sangat besar, investasi besar. Tapi sekali investasi, begitu kita berhasil, kita bisa panen selama kurang lebih 25 tahun. Alhamdulillah hebat. Tapi memang di awal pembukaan butuh dana besar, tenaga besar, pupuknya banyak, obatnya banyak, herbisidanya banyak. Jadi memang dibutuhkan tenaga dan modal yang sangat besar. Maka sabar, karena sesuai dengan hasilnya. Jadi termasuk yang tanaman yang termasuk panen golongan paling lama sih kayaknya duku ya. Tapi kalau ini termasuk ya sampai ada yang 30 tahun ya, termasuk sangat lama. Dulur-dulur, kami pesankan jangan bosan-bosan, jangan malas-malas, jangan ragu-ragu investasi di kelapa sawit, karena ini prospeknya sangat bagus. Nah, jangan katakan bahwa kami tidak bisa, terus itu tidak mungkin, itu sangat sulit. Kalau 3 hal itu Anda katakan, maka aura yang akan muncul adalah aura negatif. Aura negatif ya efeknya pasti ya negatif. Nanti males lah segala macam. Jadi istilahnya nanti yang terjadi kalau 3 itu terlontar di benak Anda, kita kalah sebelum berperang. Bukankah pemerintah sudah ngasih jalan keluar yang bagus? Sangat bijaksana, kita dikasih kredit usaha rakyat melalui BRI, Mandiri, dan bank-bank pemerintah. Jadi kita dikasih pinjaman dengan bunga yang sangat lunak, yang sangat rendah, supaya rakyatnya bisa numbuh, rakyatnya bisa mandiri. Nah, sekian dulur-dulur. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.